Belakang nih, kita coba cek aja dulu nih guys. 2021 sudah dilelang di Balai Lelang Smartbeat. Kondisi interiornya masih cukup sangat istimewa kalau menurut gua. Oke guys, di depan kita nih ada R3 nih guys. Kita langsung coba screening aja dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam nih buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Dozo21 di hashtag atau di konten otomotifnya Dozo21, yaitu Dozo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Smartbeat nih guys, dan kita akan coba mengikuti nih prosesi open house ya dari Balai Lelang Smartbeat pada siang hari ini. Ada unit-unit murah apa aja? Teman-teman ikutin aja terus video ini sampai selesai. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikToknya Dozo21 biar teman-teman mendapatkan informasi update harian dari Dozo21. Langsung aja nih, ada unit-unit menarik apa aja di depan kita. Langsung kita cek, ikutin video gue sampai selesai. Semoga informasi ini bisa menjadi informasi yang valid dan juga bermanfaat buat teman-teman semua. Like new guys, ini Avanza tipe G manual transmission 2021 guys, dengan pajak mati di bulan 4 2022 dan masih sangat istimewa di Balai Lelang. Diopen di 110 juta rupiah. Oke, kita langsung screening aja. Cukup oke, masih cukup baru banget sih kalau menurut gua. Jadi butuh dicuci poles, sudah like new banget. Velg masih OEM dari bawaan Toyotanya dengan kondisi ban masih 80% lebih guys, masih tebel banget, belum sampai setahun nih. Terus di bagian sisanya nih, nut-nutnya masih cukup presisi, ada beberapa water spotting yang butuh dipoles aja. Ya untuk overall nih masih terbilang oke, nut-nutnya juga masih terbilang presisi ya. Kita cek di kondisi bagian belakang, stop lamp masih oke banget, 2 titik sensor parkir di bagian belakang, belum defogger ya. Lalu untuk spoiler sama wipernya masih cukup oke banget nih guys. Bagian sisi sebelah kirinya juga masih oke, masih like new banget. Ini masih berasa barunya nih guys. Jadi kalau teman-teman tertarik nih, 110 juta nih, mobilnya dapat yang baru nih guys. Barunya kayak apa sih, kita intip coba di interiornya. Oke, masih bau pabrikan guys. Untuk di bagian door trim masih bening banget, armrestnya masih oke, setirnya masih bertekstur banget. Ini adalah layout dari cluster meternya dan ini adalah layout dashboardnya. Masih bersih banget, jadi kalau di salon kembali ini udah like new banget, masih bau pabrikan. Plafon juga masih bersih dan ini udah bener-bener kayak mobil baru nih guys. 2021 sudah dilelang di Balai Lelang Smartbeat. Kondisi interiornya masih cukup sangat istimewa kalau menurut gua. Oke deh, biar gak ketinggalan nih teman-teman, gue informasin ada mobil baru yang sudah dilelang di Balai Lelang sini. Dan ini di depan kita nih, ada Toyota tipe G manual transmission tahun 2021. Hanya butuh dicuci poles dan salon lagi, ini udah bener-bener kayak baru banget. Dan ini diopen di 110 juta rupiah, masih jauh di bawah harga pasar tahun 2021 tipe G. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Smartbeat guys. Oke guys, di depan kita sekarang nih ada Toyota Avanza G 2016, sudah barong ya dengan kondisi manual transmission, dan ini pajak mati di bulan Desember 2019 kemarin. Eksteriornya C katanya, interior C, mesin terkategori di C. Diopen di 91 juta rupiah. Coba kita screening aja dulu. Untuk di bagian eksterior ya, kalau menurut gua teman-teman bisa lihat sendiri agak sedikit kusam, jadi butuh dicuci poles lagi. Sudah barong pastinya, headlamp, fog lamp masih oke. Velg sudah dicat warna gold atau warna orange ya, seperti ini ya, dengan kondisi ban kurang lebih sekitar 40-50%. Ada beberapa kusam ya di bagian bodinya. Terus ini agak cukup renggang sih kalau menurut gua di bagian fender sebelah kiri dan bempernya. Sisanya nih ada beberapa baretan kasar juga nih guys di bagian panel pintu belakang. Ini harus di repair dan di repaint lagi. Kusamnya ini berasa banget ya. Terus baret lagi nih dan juga renggang di bagian bemper belakang dan quarternya. Ini kalau kita cek di sisi bagian belakangnya, stop lamp sih masih cukup oke. Terus spoiler, wiper masih ada, 2 titik sensor parkir di bagian belakang. Dan ini sayang nih, kayaknya sudah pernah dipasangkan something ya, sudah dibor nih di bagian backdoornya, jadi harus ditutup lagi dengan plat. Dan ini agak sedikit kurang ya. Terus bagian emblemnya juga sudah ada yang hilang. Ini kusamnya kusam banget sih kalau menurut gua guys. Kalau untuk di bagian stop lamp sih dua-duanya masih cukup oke. Bagian sisi sebelah kanan dari belakang masih cukup baik ya, masih terbilang cukup presisi nut-nutnya. Belum ada penyok-penyok parah, hanya kusam di bagian catnya aja. Kita coba intip di bagian interior. Oke, karena ini mungkin mobil X operasional dari PT, udah agak kusam ya, apalagi di bagian armrestnya, di door trim. Joknya ini sudah nggak ada headrestnya semua guys. Terus ini adalah jok durable, dengan kondisinya ini sudah hampir sobek ya di bagian drivernya dan agak kusam. Ini adalah layout dashboard dari si Avanzanya, kusam. Ini adalah kondisi cluster meter dan kayaknya nih odometernya sudah lebih dari 100 ribuan karena setirnya sudah menipis banget.
Sayang head unitnya nggak ada guys. Di bagian plafon sudah agak sedikit mengusam, jadi di bagian interior ini kusam dan harus butuh di touch up lagi dan disalon kembali nih guys. Kondisinya sih agak mengarah ke kurang ya, karena ada beberapa yang harus di repair dan head unitnya juga sudah nggak ada. Oke, buat teman-teman yang tertarik dengan Avanza Barong, di depan kita nih ada Toyota Avanza G 2016 manual transmission 91 juta rupiah. Buat teman-teman yang estimasinya masuk, langsung ya cek di Balai Lelang Smartbit guys. Oke, berikutnya yang nyari Rush. Di depan kita nih ada Toyota Rush tipe S automatic transmission tahun 2014 guys. Pajak mati di bulan Januari 2021 kemarin. Eksteriornya katanya C, interior C mesin juga terkategori di C. Dan ini di open di 125 juta rupiah. Coba kita langsung screening aja. Kalau untuk di bagian eksterior ini masih oke sih sebenarnya, cuman hanya kusam aja jadi butuh dicuci poles. Stop lamp, headlamp dan fog lamp nih masih terkategori cukup oke. Sudah ada tambahan corner parkir di bagian depannya, bempernya. Dan ini juga bempernya sebelah kanan depan sudah mengarat ya. Lalu masih cukup presisi lah di bagian sisi-sisinya. Untuk di bagian velg nih masih OEM dari bawaan Toyotanya, dengan kondisi ban sih masih kurang lebih sekitar 50%-an. Kalau kita mengarah ke belakang nih, footstep masih ada beberapa baretan-baretan pemakaian, kusam ya di beberapa bagian panel pintunya. Dan di bagian quarternya ini juga cukup kusam sih kalau menurut gua. Nah, ini adalah kondisi di bagian belakang guys. Sudah defogger ya untuk kaca belakangnya, spoiler wiper masih ada 4 titik sensor parkir di bagian belakang, stop lamp masih oke, roof rail di bagian atasnya juga masih ada beberapa baretan kasar di bagian bempernya, dan juga ada beberapa penyok-penyok pemakaian, termasuk di bagian tempat dari ban serepnya nih juga sudah ada bekas nabrak ya. Nah, kalau kita cek di bagian sisi sebelah kiri dari unit ini ada beberapa baretan-baretan pemakaian dan juga beberapa penyok-penyok kecil pemakaian dan baret-baret nih guys. Nah, di over fendernya, di panel pintunya, lalu untuk bagian depannya nih masih terkategori cukup sih kalau menurut gue ya. Coba kita sedikit intip di bagian interiornya. Oke guys, ini adalah di bagian interiornya, agak sedikit kusam jadi butuh di touch up lagi. Sudah di retrim ya, di bagian door trimnya warna merah, terus joknya juga sudah didesain seperti ini warna hitam dan merah, juga sudah ada bordirannya. Nah, ini sayang di bagian setir sudah banyak ngelupas, jadi ya paling nggak ditutup dengan sarung setir atau di retrim kembali. Terus di bagian dashboardnya ini juga sudah agak kusam, head unitnya double din monitor. Ini adalah konsol bagian tengahnya. Bagian plafon sudah agak sedikit mengusam. Nah, ini adalah kondisi di bagian jok-jok belakang, jadi masih cukup lengkap, masih 7 seater ya. Dan kondisinya sih harus butuh di touch up lagi di bagian interior nih guys. Tapi masih cukup ya. Oke guys, di depan kita nih ada Toyota Rush tipe S 2014 automatic transmission nih guys. Banyak juga yang nanyain ya, kategori C. Dan ini di open masih di 125 juta rupiah. Buat teman-teman yang estimasinya masuk, langsung aja hubungi Balai Lelang Smartbit, dan ini bisa menjadi kesempatan teman-teman untuk mendapatkan Toyota Rush S 2014 automatic transmission. Dan mobil keluarga untuk operasional atau untuk harian, ini ada di depan kita nih, ada Daihatsu Sigra tipe R automatic transmission guys tahun 2019. Dengan pajaknya masih hidup. Di eksteriornya katanya C, interior C mesin C, cuma nanti kita screening lagi. Di open cuma 70 juta rupiah guys. Nah, ini langsung kita screening. Kalau di bagian eksteriornya headlamp masih oke ya, fog lamp juga oke, termasuk garnish chrome-nya, jadi hanya butuh dicuci poles lagi. Nah, di bagian eksterior catnya udah agak sedikit mengusam, ada beberapa baret-baret pemakaian dan juga cat yang sudah agak pecah nih guys. Nah, jadi ini sayang nih, harus di repair body lagi, harus di repaint lagi, termasuk di bagian grillnya. Kalau untuk di bagian velgnya masih OEM dari bawaan Daihatsu dengan kondisi ban kurang lebih 40-50%. Kekurangan berikutnya nih ada di bagian kaca guys. Sayang ya, kacanya sudah pecah seperti ini. Ya, ini lumayan nih pecahnya. Oh, ini kayaknya dari luar. Ini harus diganti. Pergantiannya mungkin sekitar 3,5 jutaan lah. Jadi teman-teman bisa estimasi dulu. Sisanya kita cek di bagian eksteriornya kusam ya. Jadi ini kusamnya agak merata. Kalau butuh dicuci poles ya mungkin lebih oke lagi sih. Masih cukup presisi di bagian nut-nutnya. Kalau kita lihat di bagian kondisi belakangnya, stop lamp masih oke, 2 titik sensor parkir di bagian belakang, spoiler wiper masih cukup oke, ada baretan kasar di bagian kiri bempernya. Kalau kita cek ke arah sebelah kanannya, nah ini adalah quarter, ada sedikit baret nih guys. Cuman ini baret pemakaian masih cukup wajar, masih cukup presisi juga nut-nutnya. Coba di bagian interior kayak apa yuk. Oke, kita intip di bagian interiornya. Joknya masih trim bawaan pabrik, durable seperti ini, masih cukup oke. Bagian armrestnya di door trimnya wajar ya, sudah agak kusam. Head unit double din bawaan pabrikannya. Di bagian setir masih ada teksturnya, walaupun agak sedikit menipis. Di bagian dashboard masih oke, plafon masih cukup oke. Dan ini kondisi interior masih cukup oke kalau menurut gua guys.
Nah nih buat teman-teman yang tertarik nih, ada Daihatsu Sigra R automatic transmission tahun 2019. Dan ini automatic transmission inceran banyak orang nih guys. Di opennya cuma 70 juta rupiah untuk Sigra R automatic transmission 2019. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Smartbit guys. Langsung coba screening aja dulu nih. Harganya cukup di bawah harga pasar. Oke nih guys, ada Suzuki R3 yang GX 2019 manual transmission, pajak mati di bulan 6 2020 kemarin. Eksteriornya katanya C, interior C, mesin terkategori C. Di open cuma 95 juta rupiah. Coba kita screening dulu guys. Oke guys, di depan kita nih ada Suzuki R3 2019 manual transmission. Dengan kondisinya sih masih serba C memang, cuma nanti ada beberapa PR termasuk di bagian aki nih. Nah ini lagi dicek nih karena harganya memang di bawah harga pasar atau termasuk harga bajong, cuma 90 jutaan 2019 GX guys. Nah ini kalau di bagian sisinya dari sebelah kiri aja kita masih bisa lihat ini masih terbilang cukup presisi. Terus bagian velgnya ini juga masih bawaan tipe GX-nya ya, two tone seperti ini. Dan ini kondisi bannya kurang lebih ya rata-rata sekitar 50%-an nih guys. Nah ini ada beberapa baretan kasar di bagian bumper belakangnya dan juga ini juga bagian bawah stop lampnya. Ini ada beberapa lecet sedikit yang butuh dipoles. Ada beberapa penyok-penyok kecil, lecet pemakaian ya, 2 sensor parkir di bagian belakang, stop lamp oke, defogger dan belum ada spoiler nih guys. Nah ini tipe yang GX dan ini ada beberapa juga yang harus di spet-spet lagi sih. Terus di bagian sisi sebelah kanannya juga natnya masih terbilang cukup presisi. Terus ada PR lagi di bagian lisplang sebelah bawah kanan nih sudah penyok dan agak sedikit mengarat. Nah ini kondisi mesin sudah nyala di jumper ya karena memang akinya sudah soak nih guys. Nah PR berikutnya di bagian eksterior ini ada di bagian fender nih guys. Jadi sudah penyok nih ya, jadi bekas laka nih kayaknya nabrak di bagian sebelah kanan bodinya. Nah ini adalah kondisi yang harus di repair body. Tapi kelihatan apron masih cukup aman, kondisi mesin aman nih guys, kering nih. Jadi kalau untuk mesin masih terkategori oke. Yang tadi PR terbesar itu ada di bagian fender sebelah kanan. Ya, sedikit di bagian interiornya masih kelihatan oke. Sudah ada wood panel ya bagian tipe GX nih, di bagian door trim dan juga di bagian konsol tengah nih guys. Odometernya di 150.000. Nah kita cek nih di bagian sisi row tengahnya masih oke. Sarung jok juga masih oke nih, masih cukup ya. Plafon nih masih terbilang oke. Nah ini sarung joknya nih agak sedikit bolong-bolong. Lalu di bagian layout dashboardnya seperti ini nih guys. Odometer ada sudah di 150 ribuan. Oke guys, jadi buat teman-teman yang tertarik dengan mobil R3 nih, di depan kita nih ada Suzuki R3 tapi ini tipe GX manual transmission 2019 nih guys. Nah dengan pajak mati di bulan 6 2020 kemarin nih, jadi salah satu PR dan ada beberapa PR juga di bagian eksterior yang tadi sudah kita kelilingin. Ini eksteriornya ini masuk ke kategori C, cuman ada kekurangan ya tadi di bagian fender sebelah kanan depan. Lalu interior masih C dan mesin terkategori C. Ini kilometer ingat ya sudah di 150 ribuan dan ini mobil tahun 2019. Ya teman-teman langsung mesti cek lagi service recordnya dan sebagainya. Dan ini juga lagi diincar banyak orang nih guys. Ini ada beberapa yang ngincer dari tadi karena harganya cuma 95 juta rupiah untuk R3 GX manual transmission 2019. Kalau teman-teman tertarik langsung aja cek di Balai Lelang Smartbit guys. Oke teman-teman, jadi sekian aja nih untuk informasi tentang open house dari Balai Lelang Smartbit pada siang hari ini. Semoga informasinya bisa menjadi informasi yang valid dan juga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa dicek di deskripsi, ada informasi menarik tentang Balai Lelang Smartbit, ada alamatnya dan juga websitenya buat teman-teman yang ingin ikut lelangnya. Langsung cek informasinya di link tersebut. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikToknya Dozo21 untuk mendapatkan informasi update harian feeds terbaru dari Dozo21. Akhir kata, jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video ini dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.